Ini kenapa harus dibeginikan, Mas? Ini induknya kurang perhatian sama cempenya, Pak. Jadi harus kita jagal bahasanya, dipaksa supaya cempenya menyusu. Kita harus tahu segala jenis kekurangannya, Pak. Iya. Cempe yang kurang air susu, indukan yang nakal, ada yang nggak mau menyusui, ada yang macam-macam, Pak. Jadi harus kita pelajari semua, Pak. Jadi problem-problem itu kita harus tahu. Iya, Pak. Agar tidak ada hal-hal yang merugikan kita lah. Kan ada sih, Mas, peternak yang jorok lower, Mas. Asal kasih makan pergi aja. Iya, Pak, ada, Pak. Jadi kita ya harus dari hati lah, Pak. Agar biar bisa menyatu dengan Bener-bener pakai peliharaan kita. 2 ekor anaknya, Mas ya? 2, Pak, ini jantan semua. Ini cross atau Jawa Randu sih, Mas? Kok bagus, ini Mas? cross, Pak. Cross ya? Ini turunan Red Kalahari. Kalau ini yang nggak tahu ini kok beda sendiri. Beda ya? Padahal pejantannya ini Red Kalahari merah F3. Indukannya ini crossbur. F3. Tapi kok ini bulunya warnanya coklat-coklat semu merah. Oh gitu. Mas, ini disusukan seperti ini setiap hari atau gimana, Mas? Harus setiap hari, Pak. Harus, karena dia masih masa pertumbuhan air susu. Oh gitu. Jadi kalau sampai kurang air susu ya cempenya itu lemes. Jadi mungkin di induknya terasa sakit susunya. Iya. Harus disusu setiap hari. Tapi kok anaknya normal, Mas ya? Alhamdulillah normal, Pak. Iya. Normal. Karena kita rutin, Pak. Jantan betina bukan? Ini. Iya. Ini jantan semua, Pak. Jantan semua. Jantan semua. Kadang kita bantu pakai formula susu, Pak. Ini ya? Iya. Kalau dia terasa kurang di indukannya, tetap kita bantu. Oh gitu. Kita dot. Mas, ini kok nggak ada jantannya, Mas, ya di sini, Mas? Kalau di sini belum kita kasih jantan, Pak. Hmm. Dia masih fokus di koloni sebelah. Iya. Nanti kalau ini anaknya sudah di usia 2 bulan, baru kita isi pejantan. Mas Kirman, keuntungannya kandang koloni seperti ini apa tuh, Mas Kirman? Keuntungannya kalau di cempe itu lebih leluasa buat dia pecicilan lah, Pak, bahasanya. Jadi jigar, lebih nyaman. Kalau di box itu kan kurang leluasa, jadi pertumbuhannya kurang cepat. Gitu ya. Berarti ini tempat khusus untuk indukan yang sudah melahirkan? Ya, di koloni. Oh gitu. Agar pertumbuhannya lebih cepat, Pak, lebih bebas. Ini untuk anakan yang baru usia berapa, Mas? Kalau ini masih di usia 1,5 bulan, Pak. 1,5 bulan? Iya, 1,5 bulan. Jadi yang bagus seperti ini, Mas ya, yang seusia dijadikan satu. Ya, satu usia ini, Pak. Ini kan kelahirannya hampir sama, cuman di beda hari, Pak. Oh gitu. Mungkin selang 2 hari, 3 hari mereka berbarengan. Iya. Jadi satu umur. Lah ini jantannya mana? Jantannya di sebelah, Pak. Oh, udah dipindah? Iya, udah dipindah. Oke. Mas, kita cek ke yang sebelah, Mas, yang ada jantannya, Mas ya? Boleh, Pak. Nah, teman-teman, jadi seperti ini breeding itu. Harus telaten memberikan pertolongan saat anaknya ini nggak dicintai oleh si induk. Seperti yang dilakukan Mas Kerman hari ini. Nah, jadi koloni seperti ini yang harus dilakukan kalau teman-teman memiliki lahan ataupun permodalan. Rekomendasinya seperti ini. Tapi kalau enggak ya sesuaikan kebutuhan dan permodalan. Gitu, Mas Kerman ya? Iya, siap, Pak. Nah, ini kalau untuk yang sebelah sini apa, Mas Kerman? Yang sampai yang tempatin sekarang ini nih? Ini ya hampir sama, Pak, metodenya. Maksudnya? Cuman kan ini usia cempenya sudah agak dewasa. Kalau ini masih agak terlalu muda. Jadi kalau asumsi saya kalau pacek saya masukkan ke sini, dia masih riskan terhadap cempenya. Oh gitu. Andai kata di sini ada yang minta birahi, otomatis dia mepet ke sini, Pak. Oh gitu. Betinanya mepet ke sini, pejantannya pun mepet ke sini. Jadi dia paham sendiri. Iya, jadi kita harus cepat-cepat. Pejantannya yang dipindah ke sana atau indukannya yang dibawa ke sini. Oh gitu. Kalau indukannya yang dibawa ke sini, cempenya pasti ribut. Jadi mau nggak mau pejantan ini kita pindah ke sana. Oh begitu. Jadi sementara ini sebagian sudah ada yang melakukan perkawinan, Pak. Iya. Beberapa, tapi pejantan sama cempe-cempe ini alhamdulillah aman. Jadi nggak ada kendala. Ini berapa indukan, Mas? Ini kurang lebih 15 atau 12 ekor, Pak.
Tapi ini sudah anu ya, sudah mulai dikawinkan ya? Sudah Pak, ini udah hampir 1 bulan Pak di sini pejantan ini. Oh begitu. Jadi ini lagi proses perkawinan. Nanti setelah cempe ini saya sape, Ya. ini otomatis indukannya udah banyak yang bunting. Saya sudah tahu mana yang dikawini sama yang belum, saya sudah tahu. Oh ada ciri-cirinya Mas? Sudah Pak. Kadang pas kita kasih pemberian pakan, lagi pemberian pakan, kita pas melihat, kita tungguin aja Iya. sampai kena. Nanti setelah kena, udah kita biarkan saja. Kita sudah tahu, karena di telinganya kan itu ada AirTag-nya. Ya. Nomor sekian sudah dikawini. Dikawin. Kadang kalau AirTag-nya hilang, kita tandai warnanya kambing apa. Oh begitu. Iya Pak, saya sudah hafal semua ini jenis-jenisnya. Ini yang ini sudah, yang itu sudah, itu sudah. Nah, nanti setelah anak itu disape, yang sudah kita pisah dulu. Yang belum kita biarkan nunggu sampai kira-kira ya 1 minggu 2 minggu, baru kita pisah. Itu alhamdulillah Ya. pasti bunting Pak. Bunting ya. Bunting. Tinggal nunggu masa kelahiran. Untuk penyapihan atau pemisahan Mas, Iya Pak. itu di usia berapa yang idealnya Mas Firman? Kalau saya idealnya itu 4 bulan. 4 bulan. Iya. Tapi kalau buat para peternak yang kurang dari usia itu monggo, lebih dari itu ya lebih bagus. Oh gitu. Tapi kalau mau cepat reproduksinya, ya di usia 3 bulan kita sudah berani ambil sapi. Berarti kalau di 3 bulan, katakan 3 bulan ya kita Iya, Pak. sapi. Terus beranaknya buntingnya 5 bulan. Ya, Berarti itu 7 bulan. iya Pak. Berarti kalau 8 bulan beranak. Ya ideal itu Pak. Ideal 8 bulan ya. Kalau saya ngitungnya 2 tahun itu 3 kali. 2 tahun 3 Ideal. kali. Dari perkawinan, beranak, nyape itu 8 bulan waktunya. 8 bulan. Iya Pak. Kita hitung 8 bulan. Iya. Oh gitu Mas Firman ya. Iya Pak. Jadi kita harus kita nggak pernah mengalami yang namanya telat kawin terus majer Mas. nggak ada Pak. Di sini nggak ada Pak. Alhamdulillah semua produksi. Kalau ini yang masih doro Pak, Doro. atau masih gadis lah. Ini sistem perkawinan yang doro. Tetap koloni. Tetap koloni Pak. Kita tetap metodenya harus koloni Pak. Karena kalau sistem tubruk itu buat kita kurang efektif lah. Kurang efektif. Bagi saya tapi Ya. Pak. Karena di koloni itu lebih tahu pejantannya. Ya. Lebih efisien lah kalau saya bilang. Mas dengan sistem koloni seperti ini yang doro-doro seperti ini ada nggak ukur-ukuran usia yang layak kawin Mas? Kalau idealnya kan 10-11 bulan. Ya. Itu ideal. Tapi kalau andai kata kambing itu posturnya sudah tinggi, sudah mumpuni, walaupun usianya belum di 10 atau 11 bulan, katakanlah 7 bulan, 8 bulan. Tapi dia sudah birahi, ya langsung saja kita berikan ke pejantan. Oh gitu ya? Iya Pak. Agar lebih mempercepat reproduksi. Oh gitu ya. Mas, tapi ini kan beda nih Mas. Masih kecil-kecil ini Mas. Ini memang sudah pada ini Pak. Tanda-tanda birahinya sudah kelihatan. Oh gitu? Iya Pak. Ini sebagian sudah ada yang bunting Pak. Oh ya. Tapi masih tetap kita koloni karena di pejantannya juga masih ada rasa aman. Jadi tidak terlalu mengkhawatirkan saya. Iya. Masih kita tahan di sini karena sebagian kan belum ada perkawinan sama pejantan. Iya. Jadi tetap kita tahan. Nanti kalau tandanya sudah mencolok sekali, pertama di puting susunya sudah membentuk, Ya. baru kita pindah. Melorot ya? Iya Pak, itu sudah kelihatan sekali. Oh gitu. Mas ini jenisnya kambing apa Mas? Ini semua crossbur Pak. Crossbur. Crossbur semua. Pantas bulat-bulat bagus-bagus gini Mas Kir. Kalau di sebelahnya ini yang di bawah usianya ini. Ya. Jadi kita pilih postur tubuhnya yang sesuai, yang sama. Ini yang di bawahnya. Begitu. Iya Pak. Dulu kan mereka beranaknya di bulan yang sama. Cuman ada anaknya yang 1 ekor, 2 ekor. Jadi yang 1 ekor tuh posturnya lebih tinggi. Oh iya iya. Bahkan sudah ada yang kita pisah Pak. Anakannya. Anakannya. Ini udah bunting dari pejantan ini. Ini pacakannya jos Mas. Ini F3 Pak. Oh pantes. Gemuk. Yang paling penting tebel. Iya, Ini Pak. ciri-cirinya F3 seperti itu. Ini F3. Usianya sekitar 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun lebih. Wah ini idealnya sekali Mas usianya Mas. Wis bakoh cara anu nih. Siap Pak. Tapi agak ini Pak.
Kesehatannya? Telurnya Oh agak gitu. besar sebelah. Testisnya. Sanglir sih tidak, cuman dia kecil sebelah. Oh ya, testisnya guys. Tapi nggak masalah kalau untuk jadi pacek mas ya. Pacek tetap, anaknya tetap bagus pak. Bagus. Anaknya Karena kita bagus. nggak jual jantannya mas ya. Nggak Anaknya jual. yang kita jual. Yang kita produksi kan cempe-cempe. Cempenya. Hasilnya tetap bagus pak. Bagus dan maksimal. Anaknya tidak ada yang sanglir alhamdulillah. Ini hanya sebagai gambaran, sebagai contoh buat para peternak biar lebih bersemangat. Nah, itu. Contohnya seperti ini. Kenapa saya pilih crossbur pak? Karena kita lagi mencari yang namanya bobot. Kalau di jogrok Ya. mungkin bisa sama, tapi kalau untuk bobot kita bisa unggul, Ya. walaupun nggak konsisten lah. Iya. Jadi, Karena sistem di sini kan nilai jualnya kita timbang hidup pak, oh iya. ditimbang hidup. Berarti bukan ekoran atau jogrok ya? Bukan pak, karena kita sudah punya prosedur atau metode, kita hitung dari bobot sekian kita masih bisa dapat atau tidak. Nah, ini cross mas ya? Cross pak ini. Usia berapa mas? Ini usia 10 bulan pak. Nah ini kalau ditimbang apa ya nggak rugi mas sampai jadi peternak mas? Alhamdulillah kita masih ketemu pak. Masih ketemu ya? Iya pak. Ini bobot berapa sih kayak gini mas? Ini 26. 26. Iya. 26 sampean pelihara selama 10 bulan pak. 10 bulan ya? Iya. Karena usia 10 bulan. Usia 10 bulan. Ya ini berapa mas per kilonya andai sampai jual mas? Kalau per kilonya 100.000 pak. 100.000. Kita timbang hidup. Oh timbang hidup ya? Iya. Artinya kalau ini 30 kilo aja baru 3 juta ya? Baru 3 juta. Bagus juga untuk bibit berarti. Itu sudah kita hitung pak. Dari biaya dia makan di sini, Iya? kita bisa dapat. Masih bisa dapat. Iya. Ada keuntungan lah. Adalah ya, ada tetap karena sudah melalui perhitungan. Iya, dari dia mulai belajar makan sampai kita jual itu sudah kita hitung. Iya. Mas, kalau nanti ada teman-teman yang pengen calling sampean, ada nomor teleponnya ya? Ada pak. Oke. Nah ini guys, seperti ini. Jadi ini crossbur yang diperuntukkan untuk dijadikan indukan. Jadi kalau kalian nanti minat silakan telepon aja. Mas, yang sebelah sini beda lagi mas usianya? Ini beda pak. Nah, perbedaannya gimana mas? Perbedaannya kalau ini yang sudah kita koloni, siap perkawinan, Siap kawin. di usia 10-11 bulan. Kalau ini masih 6-7 bulan, jadi 2 bulan lagi kemungkinan sudah siap kawin. Oh, dalam persiapan. Iya pak, ini udah kita siapkan buat perkawinan ke berikutnya. Berikutnya. Iya pak. Berarti kalau nanti ini sudah dikeluarkan untuk udah bunting, saatnya sebelah sini. Ya paceknya kita pindah atau ini kita bawa ke sini. Yang ini sudah kita masukkan ke box agar lebih menjaga aman dari pacek. Pacek ya. Iya pak. Mas, adakah pakan-pakan khusus untuk memaksimalkan kebuntingan atau perkawinan nanti mas saat birahi mas? Kalau buat pakannya biasanya kita tambahkan beberapa campuran agar menjaga pertumbuhan air susu karena kan mereka baru tahap bunting. Jadi memproses karakter janin di dalam itu supaya gitu pertumbuhannya lebih baik. Berarti artinya ini masih proses pembentukan rahim lah katakan. Iya pak, ini masih terlalu muda kalau buat perkawinan. Jadi sementara kita tahan dulu, mencari usia yang ideal agar menghasilkan cempe-cempe yang bagus. Gitu. Kadang kalau terlalu muda dikawinkan pak, kadang hasilnya kurang maksimal. Ada risiko juga? Ada pak. Biasanya itu indukannya yang saya alami karena terlalu dini dikawinkan, dia tidak mau dengan cempenya atau dengan anaknya. Kasusnya gitu ya? Seperti itu yang terlalu. Seperti yang di awal tadi ya? Iya pak. Nggak mau apa? Nggak mengenali, istilahnya itu bahasanya nggak kenal dengan cempenya. Dia masih masih terlalu muda mungkin. Jadi pernah kasus yang saya alami seperti itu. Jadi kita harus mencari usia yang ideal lah agar lebih aman. Oh jadi ada teman-teman. Ada tahapannya pak. Ada teman-teman yang gagal tuh seperti itu mas ya? Ya kebanyakan kan mereka terlalu berambisi. Udah kawinkan aja kambing ini. Itu malah
fatal akibatnya, bisa fatal Pak, Fatal ya. terutama di cempenya. Oh gitu. Mas, kalau yang bagus itu tahapan-tahapan dari awal Mas. Setelah melahirkan, setelah beranak ya, Iya. itu dikawinkan saat usia anak berapa bulan? Itu tergantung indukannya Pak. Ya. Nggak harus ada patokan umur sekian bulan. Andai kata indukannya sudah siap birahi lagi, ya monggo. Oh gitu. Kita bisa berikan ke pejantan. Oke. Jadi begitu guys, pengalaman Mas Kirman ya. Di peternakan sebesar ini memang pengelolaan breeding itu sangat maksimal, baik dari pemberian pakan sampai ke perawatan harian. Gitu. Oke Mas Kirman, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Semoga Pak. peternakan yang Jangan Kelola berkembang biak, barokah buat semua orang. Amin, amin ya rabbal alamin.